Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Happy weekend teman-teman. Hari ini kita berada di tanggal 21 Januari 2024. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi ya. Kita intip kira-kira ada news apa nih untuk minggu depan. Teman-teman, karena weekend biasanya market kebanyakan libur ya, dari market saham, komoditi, forex itu libur, kantor pemerintahan juga libur. Jadi berita-berita yang mengabarkan terkait dengan kondisi dari makroekonomi itu juga kebanyakan libur dan mulai akan aktif di hari Senin itu sampai hari Jumat biasanya, teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Di hari Senin tanggal 22 kita akan dapat rilis data dari Cina ini soal loan ya, dana apa namanya, pinjaman teman-teman. Kemudian juga akan ada data soal European Central Bank Presiden Christine Lagarde yang akan speech. Dari Amerika Serikat ada leading index month on month. Kemudian untuk hari Rabu, hari Kamis nggak ada ya, hari Selasa nggak ada. Habis Senin langsung ke hari Rabu, itu akan ada news beberapa dari PMI Composite untuk zona Uni Eropa. Lalu juga dari Inggris juga ada PMI. Lalu dari Amerika Serikat ada inventory minyak mentah. Hari Kamisnya itu kita dapat data yang cukup penting. Core durables good dari Amerika Serikat, continuing jobless claim. Kemudian lanjut ada data soal GDP dari Amerika Serikat, ini bakalan sangat-sangat penting di hari Kamis. Kemudian ada initial jobless claim, lalu penjualan rumah baru teman-teman untuk Amerika Serikat. Di Uni Eropa ada European Central Bank Press Conference, dan juga Christine Lagarde akan speech. Kemudian di hari Jumat ada rilis data yang tidak kalah penting, yaitu data soal PCE and core PCE inflation untuk Amerika Serikat, Fed balance sheet, dan juga personal spending, yaitu personal spending. Itu beberapa data yang akan kita dapetin. Take note, di hari Kamis sama hari Jumat itu akan ada rilis data penting. Jadi mungkin akan menyebabkan volatilitas terhadap pergerakan dari market. Sementara kalau kita lihat dari Fed Rate Monitor Tools, ini adalah semacam tools yang bisa dipakai untuk memprediksi kira-kira arah kebijakan dari Fed itu bakalan bagaimana terhadap suku bunga. Kalau kita lihat dari forecastnya sih belum ada narasi terkait dengan pivot atau penurunan suku bunga. Ya, kita masih menunggu data PCE-nya seperti apa, tapi dalam 10 hari ke depan kita akan dapat rilis data terkait dengan keputusan suku bunga dari The Fed, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2024 jam 2 dini hari pagi waktu Indonesia Barat. Teman-teman, itu kita akan dapat rilis datanya, dan so far 97% konsensus percaya bahwa Fed masih akan mempertahankan suku bunganya di 5,5%. Jadi masih bakalan dalam suku bunga yang tinggi, teman-teman. Oke, itu dari beberapa rilis data. Sekarang kita lihat ya gimana dari kedalaman dari market kripto, news-news, narasi-narasi yang mungkin bisa memberikan impact terhadap market. SEC telah mengakui permintaan 19B-4 untuk perdagangan opsi pada ETF spot Bitcoin. Ini lebih cepat dari pergerakan SEC biasanya. Oh, ini ada option spot, teman-teman. Opsi dapat disetujui sebelum akhir bulan Februari jika SEC bergerak cepat. Oh, oke. Ini ada semacam apa ya, bisa dibilang semacam aset baru, aset kelas baru yang bakalan dirilis teman-teman, yaitu trade option on spot Bitcoin ETF. Jadi ada option spot Bitcoin ETF yang bakalan mendapatkan approval. Kalau di sini sih kita lihat isunya itu tanggal 19 Januari, dan kemungkinan berpeluang itu bisa aja di-approve atau mendapatkan komen at least 21 hari setelahnya, tapi memungkinkan bisa mendapatkan persetujuan lebih cepat. Jadi ini produk baru yang bakalan luncur, yaitu option spot Bitcoin ETF. Wah, macam-macam lah namanya. Itulah teman-teman, sebuah produk baru yang akan rilis. Teman-teman, ini aku contek data dari Glassnode ya. Dia bikin semacam
apa namanya, semacam analisa gitu terkait dengan kondisi market kripto di minggu ketiga tahun 2024 bulan Januari ini. Dari postingannya mereka atau data analitik yang diberikan oleh Glassnode, di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah adanya penjualan ya SEC approve untuk ETF di 10-11 Januari itu langsung menyebabkan market sell off. Ada penjualan yang signifikan yang sebelumnya Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 48.800 itu langsung nyungsep sampai 44.500 dan itu masih terus berlanjut dan berpeluang untuk turun sampai kisaran 40 ribuan. Itu kondisi market untuk saat ini. Ada penjualan, sudah total sekitar 18% penurunan yang terjadi pada pergerakan dari market. Kemudian kalau kita lihat dari rilis data dari spot ETF Bitcoin yang baru aja dirilis itu langsung mendapatkan adopsi yang lumayan besar, teman-teman. Peningkatan terjadi ya inflow terjadi ya dalam jangka waktu dekat setelah beberapa produk seperti GBTC kemudian iBit itu di listing. Tapi di sini ada beberapa kendala yaitu terkait dengan fee. Salah satu produk yang di note adalah GBTC atau Grayscale Bitcoin Trust ETF yang dikabarkan fee-nya itu sampai 1,5%. Sangat-sangat mahal dibandingkan dengan kompetitor lain yang fee-nya bisa 0,25%. Jadi ada gap di sana tuh teman-teman. Makanya kemarin ada penjualan, outflow terjadi pada GBTC yang menyebabkan penurunan terjadi pada Bitcoin juga ya. Jadi ada penjualan yang memang dilakukan oleh para investor terhadap Grayscale Bitcoin Trust karena fee-nya terlalu mahal. Semoga sih fee-nya bisa diturunin dan bersaing dengan produk-produk yang lain. Sell the event, sell news event. Ya, ini penjualan yang terjadi pada market itu tidak hanya terjadi pada market ETF yang baru di-approve, itu juga terjadi pada market future sama option, di mana banyak trader yang memang sudah pasang untuk sell ya, teman-teman sell. Dan juga di option itu juga memberikan posisi yang kurang lebih sama teman-teman sehingga di masa tersebut ya bisa dibilang terjadi memang benturan sih antara orang yang percaya sama bullish atau enggak. Tapi overall kalau kita lihat rilis datanya memang kecenderungan trader itu percaya memang ada fase koreksi yang terjadi setelah Bitcoin ETF ini mendapatkan approval. Jadi itu dari beberapa rilis data, kemudian kalau kita perhatikan dari data yang lain, saat ini long term holder. Oke, saat ini masih dalam posisi profit ya, baik dari long term holdernya Bitcoin atau altcoin rata-rata memang masih dalam kondisi yang masih profit teman-teman. Disertai dengan peningkatan Bitcoin yang sempat naik sampai 40.800 kemarin, tentu saja ini merupakan positif lah buat para traders ataupun investor teman-teman. Kemudian dari rilis data yang lain juga ini soal long or short term holder threshold. Kalau kita lihat dari rilis data ini, long term holder pada Bitcoin semakin lama semakin meningkat disertai dengan peningkatan harga pada Bitcoin dan short term holder terus mengalami tren penurunan secara berkala. Ini mengindikasikan bahwa memang saat ini dominasi market itu masih cenderung bullish. Kalau teman-teman perhatikan dalam chart, ketika long term holder yang garis biru ini ya, itu terus mengalami tren kenaikan, itu biasanya memang berimbang dengan kenaikan harga yang terjadi pada Bitcoin. Bahkan terus naik, teman-teman. Pergerakan harga Bitcoin bisa terus naik, tapi long term holdernya justru malah menurun. Dan itu biasanya adalah indikasi pembalikan arah sedang terjadi pada harga ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari chart ini di sini diasosiasikan bahwa short term holder artinya trader-trader jangka pendek yang FOMO itu biasanya suka naik teman-teman, suka naik jumlahnya ya disertai dengan peningkatan harga pada Bitcoin. Dan long term holder itu ingat taking profit ketika pergerakan Bitcoin sudah ada di pucuk. Itu jadi ini yang sial terus ini biasanya adalah short termnya, short term holder, pemegang Bitcoin jangka pendek ini sial terus teman-teman karena dia kebanyakan FOMO dan baru beli ketika harga udah di pucuk. Sementara long term holder tahu kapan mereka harus exit. Jadi kalau kita lihat dari rilis datanya ini sih menunjukkan memang tren saat ini masih cenderung cukup tinggi ya untuk long term holder, jadi nggak ada masalah.
mungkin belum ada indikasi pembalikan arah jangka pendek. Semoga sih trennya masih bakalan bullish untuk Bitcoin ke depan. Itu kemudian dari rilis data soal monthly sum revive supply Z. Ini ada realized profit teman-teman. Jadi saat ini kondisi dari market overall rata-rata itu pada profit ya, karena memang kita berada dalam posisi yang cukup peak, kenaikan pada Bitcoin lumayan signifikan sejak bulan Oktober 2023 kemarin, dan so far ya bagus-bagus aja buat pergerakan market untuk sekarang. Jadi rilis data dari Glassnode ini menunjukkan tren yang masih cukup bagus. Dalam jangka pendek, teman-teman ada narasi terkait dengan Celsius, FTX, dan Alameda Research, dua perusahaan yang memang sudah mengajukan kebangkrutan dan siap untuk melikuidasi asetnya. Baru-baru ini, FTX dan Alameda Research itu baru aja mentransfer wealth Bitcoin mereka dan juga Ethereum mereka ke Wintermute dan juga ke Binance, yang mengindikasikan bahwa mereka melakukan penjualan. Sementara dari Celsius sendiri itu melakukan transfer Matic ya, cukup banyak jumlah Maticnya, sekitar 34 juta teman-teman Matic yang ditransfer dan ditransfernya ke Binance. Tentu saja ini indikasi jual sebenarnya untuk beberapa platform tersebut atau beberapa koin tersebut. Kemudian dari berita yang lain, ini datang dari Bapepti-nya Amerika atau CFTC, Commodity Futures Trading Commission, yang mewanti-wanti dan juga memberikan warning terhadap bursa exchange namanya DBX. DBX ini dikabarkan itu melakukan perdagangan yang intended ya terhadap customer mereka. Jadi bisa dibilang ini ada fraud teman-teman, ada fraud, ada semacam kayak pencucian uang, kemudian juga perdagangan ilegal ya, semacam itulah, pelanggaran-pelanggaran semacam itu dah teman-teman. Dan ini sudah mendapatkan warning ya, jadi hati-hati bagi teman-teman yang mungkin menggunakan exchange tersebut. Saya rasa sih jarang ya, tapi ya itulah, hati-hati pokoknya pakai exchange, karena kalau teman-teman salah dan bisa menyebabkan kerugian pada teman-teman, ya kalian juga yang rugi teman-teman. Ini CFTC sudah memberikan warning. Kemudian berita yang lain juga ada dari Trezor. Trezor ini adalah perusahaan penyedia cold wallet ya teman-teman, yang mengungkap ada 66.000 pengguna yang terkena serangan phishing. Pengguna Trezor yang telah menghubungi tim dukungan sejak Desember 2021 kena dampak insiden tersebut. Jadi hati-hati juga buat teman-teman yang suka nyari-nyari airdrop, yang sembarang mengkoneksikan wallet kalian dengan platform-platform yang tidak resmi. Waspada teman-teman, karena yang namanya kejahatan phishing itu seringkali terjadi di market teman-teman. Jadi untuk pengguna sosial media terutama ya, yang aktif banget nyari-nyari airdrop itu biasanya rentan banget sama kasus serangan seperti ini. Takutnya kena dusting attack atau dana kalian bisa dikuras teman-teman kalau kalian salah klik. Apalagi teman-teman masukin frasa-frasa yang sebenarnya private ya di website yang salah. Itu seringkali menimbulkan kerugian bagi para investor. Kemudian dari berita yang lain, ini ada dari Akas Network, AKT ya kalau nggak salah nama tokennya. Nah itu baru aja mendistribusikan intensif sekitar 5 juta US dollar dalam bentuk AKT untuk memberi insentif kepada GPU berkinerja tinggi di Akas untuk setiap yang didiskusikan. Jika disetujui, insentif ini diperkirakan akan menghadirkan hingga sekitar 1000 GPU setara dengan Nvidia A100 ke dalam jaringan. Dan ini tentunya bagus ya teman-teman. Ada berita bagus dari Akas Network. Semoga sih ini bisa memberikan impact terhadap pergerakan dari harganya. Kemudian datang dari MetaMask. MetaMask baru aja menyediakan layanan bagi kalian para investor yang pengen menjadi validator langsung dari Ethereum. Tapi depositnya cukup tinggi teman-teman, 32 Ethereum untuk deposit bila kita mau menjadi validator ya, dan kita punya kontrol tentunya. Dan ini bagus teman-teman untuk perkembangan jaringan dari MetaMask ke depannya. Kita sudah bisa menjadi validator tapi dengan biaya yang cukup mahal menurut saya ya. Kemudian berita terbaru juga datang dari Binance Futures yang bakalan launching untuk Ondo Perpetual kontrak ya. Ini market futures teman-teman untuk Ondo Finance dengan maksimal leverage sampai 50 kali. Jadi Ondo Finance adalah produk atau project berbasiskan dengan
RWA atau real world asset. Kita sudah pernah bahas tentang RWA ya. Jadi teman-teman kalau banyak yang ketinggalan, Ondo Finance itu sebelum dia listing kita juga udah bahas teman-teman. Jadi bisa dicek ya. Ketik aja di Google RWA Andre Greystone. Kemudian teman-teman masuk ke beberapa koin. Nah, ini beberapa koin yang punya narasi RWA. Ada Kabar, Mental, Labs, kemudian ada token, Centrifuge atau CFG, terus juga ada Planet Coin. Dan ini dia pembahasan kita di 4 November kemarin terkait dengan token dengan kategori real world asset. Di situ kita sudah bahas Ondo Finance, gimana bagusnya Ondo Finance di platform RWA. Jadi teman-teman silakan untuk cek video tersebut, ketik aja di YouTube kalian RWA Andre Greystone dan teman-teman cari video yang ini, gambarnya Larry Fink dengan tulisan real world asset di thumbnailnya teman-teman. Jadi silakan untuk dicek video tersebut ya. Itu dari Ondo Finance. Kemudian berita terbaru juga datang dari Microsoft. Ini dikabarkan kena hack teman-teman. Microsoft kena hack nih per 20 Januari 2024 mereka dikabarkan kena masalah serangan. Wah, ini mengagetkan ya. Sorry, ini pakai bahasa Rusia teman-teman. Microsoft mengatakan itu diretas oleh kelompok yang disponsori oleh negara Rusia. Akses pelanggaran tidak terpengaruh, tetapi email dari manajer puncak itu terpengaruh. Manajer puncak mereka, manajer dari Microsoft itu kena masalah teman-teman terkait dengan akun emailnya. Parah ya, ini ada hacker yang nyerang dari Rusia teman-teman. Itu kemudian kita akan lihat dari kondisi Fear and Greed Index dari market crypto atau market Bitcoin teman-teman. Saat ini berada dalam posisi netral 52 poinnya. Jadi market udah nggak greedy lagi ya. Market udah mulai slowing down. Ya semoga bisa masuk ke fase fear sih teman-teman. Jadi kalau saya memang sering menggunakan indikator ini sebagai patokan saya. Ya, indikator Fear and Greed Index ini nggak cuma tentang angka-angka, oh dia lagi greed, dia lagi index, tapi dia lagi fear, dia lagi greed ya. Tapi kita bisa jadikan ini sebagai salah satu metode untuk melakukan akumulasi ataupun penjualan. Gimana caranya? Teman-teman harus ingat kata-kata dari Warren Buffett. Warren Buffett bilang, takutlah ketika orang lain serakah, dan serakahlah ketika orang lain takut. Fear itu berarti ketakutan, greed itu adalah keserakahan. Kalau teman-teman udah lihat indeksnya mengarah ke fear, teman-teman harus greedy, teman-teman harus rakus ya, harus beli. Tapi kalau indikatornya udah menuju greed, apalagi extreme greed, wah hati-hati. Hati-hati teman-teman, itu biasanya rawan banget aksi taking profit terjadi dari para whales. Makanya menggunakan indikator ini itu penting banget. Nggak sesepele yang teman-teman lihat, oh marketnya lagi greed, oh lagi netral, oh lagi fear. Nggak sesimpel itu teman-teman. Ini sebenarnya indikator yang powerful banget. Bahkan teman-teman yang nggak bisa analisa teknikal atau fundamental pun, ketika teman-teman menguasai psikologi dari market, ya teman-teman bisa untuk mengambil keputusan di sana dalam trading kalian. Kemudian dari All Season Index udah turun ya, dari sebelumnya bertahan di kisaran 76 dalam posisi yang cukup lama, beberapa hari gitu. Sekarang udah mulai turun ke poin 73 yang mengindikasikan All Season udah fasenya udah di turun lagi teman-teman, udah breakdown lagi. Kita lagi masih nunggu sih kapan fase All Season yang akan datang berikutnya. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin ya, Bitcoin overall masih tetap strong, teman-teman. Pergerakan Bitcoin masih bisa dibilang kuat ya, tapi beberapa altcoin karena BTC dominance juga cenderung ada sedikit kenaikan, ini pada tertekan juga teman-teman. Jadi ibaratnya untuk saat ini Bitcoin memang menunjukkan tren korektif, tapi marketnya masih sangat-sangat kuat itu. Dan kalau kita perhatikan juga di time frame weekly, sebenarnya kita lagi nunggu nih closing time frame weekly besok. Overall sih kita cuma create doji ya. Dalam time frame 1 hari kita lihat penurunan volume dari smart money pada Bitcoin jelas terasa. Volume perdagangannya pun juga terasa teman-teman. Dari MACD kita masih dalam histobar merah, tapi menurut saya ini bakalan berpotensi untuk mengarah ke fase tren positif jangka pendek. Jadi mungkin akan ada kenaikan sedikit jangka pendek pada pergerakan dari Bitcoin, tapi ini masih belum kuat indikasinya untuk bullish teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi akan ada retracement, akan ada kenaikan sementara dan kemudian berpeluang untuk kembali balik melanjutkan tren penurunan untuk Bitcoin.
Jadi untuk sekarang ya gitu buat market, mungkin ada yang merasa, "Ah, market boring." Ya memang benar teman-teman. Ini saatnya buat, liburan. Kalau dari saya sih libur trading dulu, nggak trading dulu karena ombaknya nggak terlalu bagus ya. Jadi ibarat kita seorang peselancar, kita nggak bisa berselancar setiap, bulan atau setiap hari. Kita nunggu kapan ombaknya datang lagi, ombaknya bagus lagi, smart money datang lagi. Nah, ketika fase-fase seperti itu baru ideal buat trading. Itu jadi tidak terlalu memaksakan. Saya pribadi sih udah ya teman-teman tahu lah kita udah apa namanya udah lepas posisi sementara dulu, jadi mau relax dulu, santai liatin market. Nanti kalau ada diskon-diskon kita cicil lagi. Dari volume pergerakan Bitcoin cenderung kecil ya, kecil. Kemudian dari smart money juga kosong. MACD-nya ada indikator naik teman-teman dari time frame 4 jam ini. Di sini saya yakin kalau memang akan ada kenaikan jangka pendek pada Bitcoin. Apalagi di sini ada divergence ya, ada bullish divergence. Bila mana bisa dimanfaatkan ya bisa aja teman-teman bisa peroleh gain profit setidaknya buat yang trading jangka pendek. Jadi kalau saya melihat ada kemungkinan kenaikan jangka pendek pada Bitcoin. Untuk targetnya mungkin nggak akan jauh-jauh dari 42 ribuan teman-teman. Jadi nggak terlalu tinggi. Itu dari Bitcoin. Dari BTC Dominance masih agak strong teman-teman, jadi masih harus waspada ya. Beberapa altcoin mungkin akan tertekan. Kemarin ada Doge yang naik lumayan 6% teman-teman. Doge naik, GRT sedikit kenaikan, tapi nggak gimana-gimana. Shiba Inu juga kecipratan nih kayaknya karena Doge naik ya. Shiba naik 2% tapi juga nggak terlalu signifikan. Ya itu sih, cuma cuma Doge aja yang menarik kemarin ya teman-teman. Oke, ini udah waktunya kita close videonya. Market juga masih boring juga teman-teman. Tapi kita akan tetap pantau, nantikan analisa pagi besok ya. Kita akan coba untuk lihat lagi gimana kondisi dari market. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini teman-teman. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.